Menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi 22 April, pendukung masing-masing siap demo. Tetapi Pak Prabowo mengarahkan supaya pendukungnya tidak jadi demonstrasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa Pak Prabowo sudah ada indikasi tahu terkait dengan keputusan, atau memang ini adalah Pak Prabowo sebagai orang bijak supaya tidak terjadi pertemunya dua tiga kekuatan? Atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Demonstrasi adalah hak kebebasan oleh setiap warga negara ketika ada sebuah aspirasi yang ingin disampaikan. Hal yang sekarang ini yang akan dihadapi dan perlu menampilkan aspirasi itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi 22 April mulai jam 9 pagi. Masing-masing memberikan dukungan untuk terkait dengan sebuah putusan. Bahkan orang yang terlibat dalam proses politik pun juga melakukan sebuah dukungan, demonstrasi. Tetapi Pak Prabowo berbeda sikapnya, yaitu untuk tidak jadi demo. Apakah ini adalah sikap yang bijak atau memang didesain untuk seperti ini? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama yang ada di Detik, TKN soal Prabowo minta pendukung tak gelar aksi, kami percaya Mahkamah Konstitusi. Kemudian di Metro, pada demo di MK, TKN sebut para pendukung patuh dengan arahan Prabowo. Dan yang terakhir adalah di Elkin News, TKN minta pendukung Prabowo Gibran tak demo MK saat putuskan sengketa Pilpres 2024. Kita pilih yang Metro, dan kemudian nanti kita tambahkan yang lain. Batal demo di MK, TKN sebut para pendukung patuh dengan arahan Prabowo. Jakarta, Komandan Kerelawan dan Kampanye Nasional Prabowo Gibran Haris Rusdi mengatakan sekitar 75 orang masa pendukung Prabowo Gibran rencananya akan menggelar aksi di depan gedung MK hari ini. Namun aksi tersebut batal digelar lantaran himbauan dari Prabowo Subianto agar pendukungnya bisa menahan diri. Kami mengimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk menahan diri dan taat pada arahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo agar tidak melakukan aksi damai di MK pada Jumat 19 April. Ujar Haris dalam keterangan Jumat kemarin. Menurutnya, para pendukung Prabowo Gibran sudah banyak yang beli tiket pesawat bus untuk menuju gedung MK. Namun, sesuai arahan Pak Prabowo, TKN pun langsung memberitahukan kepada puluhan ribu pendukung itu untuk membatalkannya. Haris pun meminta maaf kepada para pendukung karena pembatalan aksi tersebut. Kami selaku Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran bertanggung jawab atas pembatalan aksi ini. Sebelumnya, Prabowo meminta pendukungnya membatalkan aksi demonstrasi di depan gedung MK. Pada hal itu juga untuk menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan. Dia mengaku mengerti perasaan yang dialami oleh pendukungnya karena berbagai tuduhan kecurangan. Namun tuduhan kejam itu hendaknya tidak perlu dibahas dan tetap menghormati proses hukum yang di tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah ekspresi dari Pak Prabowo sebagai orang yang sangat bijak, atau memang beliau sudah tahu indikasi terkait dengan putusan, atau ini pertanda bahwa Indonesia harus dibangun dengan kedamaian? Menurut analisis saya, pertama, demonstrasi itu adalah hak
setiap orang. Jadi siapapun berhak untuk melakukan demonstrasi, tapi perlu dipahami bahwa demonstrasi bukan satu-satunya jalan. Hanya kalau sudah tidak ada jalan lain, maka demonstrasi itu adalah efektif. Apakah itu digunakan hanya sebatas menyampaikan aspirasi, atau bahkan bagaimana sebuah keputusan pada saat ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian bisa terpengaruh karena desakan sebuah gelombang demokrasi. Kalau menurut saya sih, demo yang digunakan untuk mendesak terkait dengan hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak mungkin terjadi. Karena pada prinsipnya para hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah memproses dalam proses persidangan. Mereka sudah bisa menilai A, B, C, D dari masing-masing pihak terkait dengan alat buktinya, kesaksiannya, ataupun terkait dengan intinya mendukung dukungan. Sehingga kalau menurut saya tidak mungkin demonstrasi itu bisa mensupport sampai merubah hakim MK mengambil sebuah keputusan. Atau sebaliknya, tidak mungkin seorang hakim, khususnya hakim MK, mengambil sebuah keputusan karena desakan. Sehingga kalau menurut saya, seandainya para pihak itu niat demo di MK untuk mendesak, menurut saya itu tidak benar. Tetapi bahwa kedua, mereka melakukan demonstrasi untuk menyuarakan terkait dengan menurut versinya sebuah kebenaran, itu boleh-boleh saja. Dan bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam proses persidangan. Jadi perlu ada semacam check and balancing atau opini kedua ketiga supaya apa yang terjadi di proses persidangan kemudian seimbang. Sehingga dalam hal penyeimbangan ini memang siapapun boleh, apalagi kalau berbicara hakim di Mahkamah Konstitusi kan ada unsur orang profesional, ada unsur dari pemerintah, dan ada unsur dari legislatif. 3. Nah itu kan kalau mereka mengambil sebuah keputusan itu harus menjadi satu. Tidak boleh misalkan karena mereka hadir berdasarkan legislatif, berdasarkan eksekutif, kemudian mereka mendukung. Tidak boleh. Ini adalah dunia hakim. Mereka adalah mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan kebenaran. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi, khususnya dalam penegakan hukum ini. Sehingga dalam analisa yang kedua ini, menurut saya, hakim Mahkamah Konstitusi kalau pertama itu tidak mungkin dipengaruhi untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam analisa yang kedua ini adalah para hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah menjadi yang mewakili Tuhan dengan sebuah keputusan. Keputusan nanti ada 22 April. Itu tidak sebatas untuk 22 April, untuk selamanya. Dan akan menjadi rujukan pada hakim-hakim MK lain untuk mengambil sebuah keputusan. Dulu Bang Hamdan Zulfa pernah menjadi ketua MK, yang sekarang posisinya Pak Hamdan Zulfa. Bang Hamdan Zulfa itu adalah sebagai bagian dari advokatnya 01. Kalau Prof. Mahfud MD dulu juga ketua MK, menjadi bagian dari 03. Nah, di sini adalah putusan nanti 22 April kalau ngawur berbeda terkait dengan yang waktu zamannya Bang Hamdan Zulfa atau Prof. Mahfud MD, itu akan menjadi catatan yang sangat tidak baik dan nanti juga akan berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Tetapi sebaliknya, hakim MK tidak mungkin mereka mengabaikan zamannya Prof. Mahfud atau zamannya Bang Hamdan Zulfa. Pasti itu menjadi sebuah catatan. Kita masih ingat ada terstruktur, sistematis, dan masif di zaman Mahfud MD. Itu pasti akan menjadi sebuah pijakan mengambil sebuah keputusan di MK. Dan kalau melihat dari proses hukum pada hari ini di MK, maka
sangat berat untuk mengambil sebuah keputusan. Apalagi beberapa sebelumnya ada beberapa pilkada yang didiskualifikasi. Dan itu berat. Tentunya putusan diskualifikasi untuk beberapa kepala daerah pilkada itu tidak main-main, tetapi memang itu yang sebenarnya. Apakah pada saat ini juga seperti itu? Nah, itu sekali lagi, hakim MK bisa saja diskualifikasi, atau bisa saja hakim MK menolak permohonan pemohon, tapi semuanya tidak akan terpengaruh karena ada sebuah demonstrasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang mengapa Pak Prabowo sampai memberikan arahan terhadap pendukungnya TKN untuk tidak melakukan demonstrasi. Tadi kan pertanyaannya, mungkinkah Pak Prabowo sudah mendengar sebuah keputusan sehingga tidak perlu demonstrasi? Atau mungkinkah Pak Prabowo sudah tahu arahan tentang arah kemana angin keputusan? Atau ini adalah Pak Prabowo sebagai orang yang sangat bijak? Kalau menurut analisis saya sih, ya memang hakim MK pada kesempatan ini mengambil sebuah keputusan. Putusan itu pasti orang-orang itu meskipun tidak yang sebenarnya, ya kabar-kabar burung itu pasti tahu lah. Karena kalau kabar yang sebenarnya, ya para hakim MK itu yang akan menyampaikan, yang akan memutuskan. Dan secara etika mereka tidak akan menyampaikan ke publik. Tetapi sangat mungkin hal itu disampaikan. Ya kita belum tahu ya, yang namanya manusia. Akhirnya orang memberikan terjemahan A, B, C, dan D. Semoga saja ini bukan karena ada bocoran Pak Prabowo mengambil sebuah keputusan untuk tidak demo, itu bukan karena ada sebuah bocoran sehingga kemudian merasa aman, bukan, tetapi karena ini adalah jiwa Pak Prabowo sebagai orang negarawan. Meskipun mungkin kalau kalian membandingkan Pak Prabowo dahulu 2019 dan 2019 berbeda dengan saat ini. Dalam posisi menang memang terkadang orang itu harus lebih bijak dalam hal merespon sebuah fenomena yang terjadi. Dan apa yang terjadi pada 22 April, nanti kita tunggu yang sebenarnya. Meskipun mungkin suasananya mengarah kepada mungkinkah akan ada diskualifikasi. Banyak orang yang tidak percaya, tapi tim 01, tim 03 masih sangat percaya terhadap hal ini. Maka kita tunggu nantinya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Semoga demonstrasi, seandainya memang itu adalah aspirasi, memang aspirasi, silahkan saja, tapi jangan sampai terjadi chaos, kisruh, dan jangan sampai mengintimidasi atau bahkan menjadikan ini sebagai pemaksaan, jangan. Tapi bahwa sebuah informasi untuk menghasilkan sebuah kebenaran itu sangat diperlukan. Check and balancing di negara demokrasi itu penting, keberadaan demonstrasi. Sehingga demo tidak salah, tapi tidak demo juga tidak salah. Kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan orang-orang bijak di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.